Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses menyelesaikan sengketa, teman-teman. Nah, proses menyelesaikan sengketa itu ada 4, teman-teman. Yang saya lakukan itu adalah proses yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim itu artinya saya modal nekat ya. Untuk nomor 4 ini, ketika kita sengketanya kalah, maka channel kita akan dihapus, teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan untuk mencoba langkah ke-4 ya, teman-teman, untuk menghapus sengketa mengikuti langkah keempat, yaitu sengketa. Jadi ketika kita menggunakan langkah keempat ini, ketika kita kalah dalam sengketa, maka channel kita dihapus, teman-teman. Dan alhamdulillah channel saya selama 1 bulan tidak dihapus, teman-teman, setelah saya ajukan sengketa. Ikuti videonya sampai selesai ya. Ini tutorialnya. Nah, pertama teman-teman buka situs utama ya, www.youtube.com ya, www.youtube.com. Lalu teman-teman masuk akun, di sini saya contohnya akun Intan Yoki ya. Nah, pertama teman-teman setelah buka akun terbuka, teman-teman masuk ke YouTube Studio. Di YouTube Studio ini ada video ya, teman-teman. Video ini ada beberapa video yang sudah kami upload. Video yang pertama itu Aisyah Isi Rasulullah, sudah 3.200-an ya, teman-teman. Lalu ada Pura-pura Lupa, ada Kesayanganku, ada juga Lati, ada juga review masker. Nah, di sini yang akan saya kasih tahu ke teman-teman itu ketika review masker. Review masker kan otomatis kita menggunakan video sendiri ya, teman-teman. Tetapi saya ambil beberapa cuplikan, ini sekitar 11 detik, teman-teman. Dari detik ke-5 sampai detik ke-16 ini dianggap sebagai copyright. Copyright itu artinya melanggar hak cipta. Kenapa melanggar hak cipta? Karena kita mengambil video dari orang lain, teman-teman. Nah, saya meminta sih saat itu gitu kan. Meminta hanya sedikit, teman-teman, hanya 11 detik gitu. Kok 11 detik kok jadi nggak dimonetisasi? Apa sih monetisasi? Video ketika tidak dapat dimonetisasi, maka pendapatan iklannya akan dibayarkan ke si pembuat video yang mengajukan sengketa itu, teman-teman. Nah, di sini ada pilih tindakan. Yang mengajukan gugatan itu di sini namanya a draft for a 3D party ya. A draft for a third party. Nah, video tidak dapat dimonetisasi ya, pendapatan iklan dibayarkan ke pembuat video. Nah, di sini ada trim segmen. Trim segmen itu berarti bagian yang terkena copyright ini dihapus. Lalu yang kedua juga ada ganti lagu, ada nonaktifkan suara, ada sengketakan. Ganti lagu ini berarti teman-teman mengganti lagu dari YouTube ya. Lagunya juga nggak bisa kita milih, sulit itu, teman-teman. Maka saya ambil keputusan terakhir, yaitu sengketa, teman-teman. Nah, sengketa ini hal yang pertama saya lakukan, teman-teman. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi ya, teman-teman. Karena channel saya belum dimonetisasi, jadi saya berani untuk mengajukan sengketa. Jadi untuk teman-teman yang misalkan mau coba juga silahkan, tapi kita tidak bertanggung jawab ketika channel teman-teman dihapus ya. Ini contohnya klik sengketa, lalu klik lanjutkan, teman-teman. Di sini sebelum klik lanjutkan ada namanya konten asli. Konten asli itu berarti video berisi konten asli milik saya dan saya berhak sepenuhnya atas video tersebut. Jadi video yang 11 detik itu ketika kita bilang konten asli berarti milik kita, teman-teman, padahal kan bukan. Lalu lisensi. Lisensi juga sama, teman-teman. Saya memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan konten di klaim video saya. Teman-teman kalau memang sudah meminta izin boleh ya, teman-teman. Penggunaan wajar. Setelah saya mengubah konten yang diklaim di video saya secara signifikan, video dilindungi oleh penggunaan wajar atau pengecualian serupa terhadap hak cipta. Lalu yang terakhir, domain publik. Konten yang diklaim di video saya berada di domain publik sudah tidak dilindungi hak cipta. Saya menggunakan penggunaan wajar, teman-teman. Karena kenapa bilang saya ambil penggunaan wajar? Karena saya ngambilnya hanya 11 detik, teman-teman. Videonya cuma 11 detik. Coba bayangkan deh, itu kan sangat sedikit sekali. Jadi menurut saya itu wajar, teman-teman. Nah, di sini domain publik ini saya belum tahu lah maksudnya gimana. Lisensi konten asli, kalau konten asli udah pasti itu memiliki konten milik kita, tapi saya ini bukan konten saya ya. Ini memang saya mengambil konten dari YouTube, teman-teman, 11 detik itu. Jadi saya pilih penggunaan wajar, teman-teman. Jadi kalau menurut saya kalau 11 detik kalau menurut saya masih wajar sih, teman-teman. Di sana kan panjang sekali ya video aslinya ya. Jadi saya ambil hanya cuplikan 11 detik. Ternyata kena copyright atau kena hak cipta.
si pemilik video itu meminta penghasilannya diambil semua teman-teman. Lalu penggunaan wajar klik lanjutkan ya. Penggunaan wajar setiap kasus berbeda. Tidak ada rumus ajaib untuk menentukan apakah Anda dilindungi atau Anda dilindungi oleh penggunaan wajar. Secara umum, pengadilan melihat tingkat pengubahan yang Anda lakukan pada konten asli hingga menjadi sesuatu yang baru atau unik. Sebaiknya Anda meminta nasihat hukum jika tidak yakin tentang cara menolak klaim ini. Jenis penggunaan kembali yang diboleh dilakukan. Membuat parodi atau memberikan komentar tentang karya asli mungkin dilindungi asas penggunaan wajar. Contohnya mencakup pengulasan lagu dan pemutaran klip singkat untuk menggambarkan argumen Anda. Kesalahpahaman untuk tentang penggunaan wajar. Mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video tidak berarti bahwa Anda tidak melanggar hak mereka. Dan video Anda pun tidak dilindungi hanya karena Anda tidak memonetisasinya. Perlu diingat bahwa asas penggunaan wajar tidak diakui di setiap negara. Hukum di negara lain mungkin lebih ketat. Nah, makanya saya pakainya asas penggunaan wajar teman-teman. Pelajari penggunaan wajar lebih lanjut. Saya yakin video saya dilindungi berdasarkan atas asas penggunaan wajar. Pemanfaatan diperkenankan atau pengecualian serupa berupa terhadap hak cipta. Nah, saya ini saya centang teman-teman. Kenapa saya centang? Menurut saya sih masih wajar sih, makanya saya coba gitu kan. Nah, untuk menuliskan link pembuat channel itu belum tentu ya teman-teman itu bisa dimonetisasi ya. Kesalahpahaman untuk tentang penggunaan wajar ya. Lanjut teman-teman. Nah, di saat selanjutnya kita pilih jenis. Di sini ada video promosi, remix, video reaksi, video tarian, video pendidikan, edukasi, video lirik, laporan berita, penggunaan non-profit, ulasan, parodi, lagu, komentar, dan lainnya. Wah, bingung juga milih teman-teman. Pertama kali membuat channel terus kita dihadapkan dengan seperti ini. Dan saya tidak tanggung-tanggung teman-teman, kita jangan sampai mundur gitu kan ya, karena ini buat juga mencoba. Kalau misalkan gagal saya akan berusaha lebih baik lagi teman-teman. Ini hanya percobaan pertama teman-teman. Saya anggap sebagai jenis penggunaan wajar adalah sebagai ulasan teman-teman. Mengapa penggunaan Anda untuk konten yang diklaim merupakan contoh penggunaan wajar wajib diisi? Nah, ini teman-teman saya sudah mengetik semuanya bahwa ini saya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. I have also include the name of the technical word channel dan sebagainya gitu ya. Di sini saya sudah tulis teman-teman. Silahkan teman-teman pause videonya lalu teman-teman ketik ulang ya. Kepada yang terhormat, for a third party atas nama Kenzi, saya mengunduh template ini dari titik-titik. Ya, channel YouTube-nya Kenzi itu aku kasih di sini teman-teman. Judul template top 5 intro template no text dan seterusnya ya, dari channel technical word. Di video channel ini mengatakan bahwa template itu bebas hak cipta teman-teman, tapi kenapa setelah saya menggunakan video tersebut video saya terkena hak cipta dan penghasilan atas video saya itu akan diambil alih semua oleh pembuat video teman-teman, itu yang namanya hak cipta. Lalu saya jelaskan dalam bentuk bahasa Inggris teman-teman. I download this template from titik-titik kan ya, www.youtube.com. Titlenya top 5 intro template to text no text plus free download plus no copyright dan seterusnya teman-teman. Nah, saya pastikan di ulasan ini teman-teman, mengapa penggunaan oleh Anda untuk konten yang diklaim merupakan contoh penggunaan wajar wajib diisi teman-teman. Lalu setelah ini selesai, saya tarik lagi ke bawah, saya scroll. Di sini teman-teman perhatikan, video saya tidak melanggar hak cipta siapapun. Nah, ini harus dicentang teman-teman. Tiga-tiganya ini peraturan ini harus dicentang. Saya memahami bahwa menggugat dapat meninjau video saya dan alasan sengketa saya. Yang terakhir teman-teman, coba dibaca baik-baik. Saya memahami bahwa pengajuan sengketa yang tidak benar dapat menyebabkan akun YouTube saya dihentikan teman-teman. Jadi nomor 3 ini kalau tidak dicentang, kita tidak bisa mengirim klaimnya teman-teman, tidak bisa mengikuti sengketa teman-teman. Jadi otomatis teman-teman di sini untuk klik sengketa itu benar-benar modal nekat teman-teman. Artinya ketika sengketa kita kalah, maka akun YouTube kita akan dihentikan teman-teman. Nah, di sini juga ada tanda tangan yang harus diisi. Saya tanda tangannya berani untuk atas nama saya sendiri ya teman-teman. Tuh, kirim tidak mau teman-teman, centang semua kotak di atas untuk mengirimkan sengketa Anda. Waduh, saat ini saya di tengah-tengah bingung mundur atau maju. Maju aja lah channel baru ini gitu kan. Nah, saya coba maju sengketa. Saya memahami bahwa pengajuan sengketa yang tidak benar dapat menyebabkan akun YouTube saya digantikan. Dagdikduk teman-teman, benar. Setelah klik kirim ya, di sini kita coba 2000 karakter teman-teman untuk pengajuan sengketa ya. Bisa
Teman-teman bisa menuliskan semua yang ada di keterangan sengketa video ini teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali ya teman-teman, bisa screenshot bagian yang tadi ya, yang tadi bisa di pause. Nah ketika teman-teman bingung untuk bahasa Inggrisnya, teman-teman tinggal buka Google Translate teman-teman. Mohon tinjau kembali video saya gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, please review my video gitu kan ya. Nah ini diklik kanan, copy aja teman-teman, di blok lalu di copy. Jangan lupa Indonesia Inggrisnya ya, jangan kebalik ya. Jadi Google Translate itu biasanya mendeteksi bahasa juga bisa teman-teman, otomatis, detection otomatis. Nah ini di copy teman-teman, copy, mohon tinjau kembali video saya, di copy ya, masuk ke YouTube lagi ya teman-teman. Di sini di paste bagian bawah ya. Nah di sini dibahas tuh teman-teman. Saya juga sudah mencantumkan nama channel Tekniknologi, padahal sebenarnya ini nggak boleh teman-teman seperti ini, tapi karena ini penggunaan wajar jadi saya mencoba untuk membuat sengketa teman-teman. Mohon bantuan dan mohon tinjau kembali video saya. Terima kasih. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh mencoba, tetapi kita tidak bertanggung jawab ketika channel teman-teman dihentikan atau dihapus ya. Karena di sini saya coba itu, saya memberikan video ini karena channel saya tidak dihapus teman-teman dan lolos monetisasi. Nah kita coba lah ya. Lalu ini video saya tidak melanggar hak cipta, semua sudah centang semua ya teman-teman. Lalu klik kirim ya teman-teman. Ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020 ya. Di pojok kanan bawah ada ya itu ya tanggalnya ya, 2 Juni 2020. Please help me and please review my video, maksudnya tinjau kembali video saya gitu. Artinya dengan mengajukan sengketa ini, kita meminta agar YouTube itu meninjau kembali video kita, dan yang menggugat video kita menjadi terkena hak cipta, dia akan membaca sengketa kita teman-teman. Ketika dia nggak terima, sengketa kita kalah, berarti video YouTube kita akan dihentikan teman-teman. Saya tidak tahu dihentikannya berapa bulan, 1 tahun atau berapa, saya tidak tahu ya. Lalu klik kirim teman-teman. Nah ketika sudah klik kirim, sengketa berhasil dikirim. Sengketa akan dikirimkan kepada penggugat untuk ditinjau. YouTube tidak meninjau sengketa konten ID. Penggugat kini memiliki waktu 30 hari untuk meninjau sengketa Anda. Kami akan mengirimkan email kepada Anda untuk memberitahu hasil akhirnya. Nah di sini yang akan melihat sengketa kita adalah penggugatnya teman-teman. Penggugatnya adalah tadi ref for a third party teman-teman. Ini tanggalnya ya, 2 Juni 2020 teman-teman. Saya mengajukan sengketanya tanggal 2 Juni 2020. Ingat-ingat ya teman-teman, catat tuh 2 Juni 2020. Berarti bulan Juni ya, tanggal 2 ya. Nah, di sini teman-teman, lalu kita close ya. Di sini perhatikan lagi teman-teman, masih terkena hak cipta ya. Tulisannya klaim hak cipta. Kalau terkena hak cipta itu berarti tulisan di videonya itu klaim hak cipta. Nah, itu berarti video kita itu terkena hak cipta teman-teman. Nah, tindakannya itu ternyata sudah kita pilih, yaitu namanya sengketa dalam peninjauan, dikirim pada 2 Juni 2020. Masa berlaku sengketa akan berakhir pada 29 hari. Jadi, sengketa video ini berlaku selama 1 bulan teman-teman. Pembatasan penayangan atau monetisasi yang terkait dengan klaim ditolak, pentanggungan sampai penolakan tersebut diselesaikan pemilik hak cipta dan sebagainya teman-teman. Lalu ini tidak memenuhi syarat ya, tidak bisa dicairkan uangnya teman-teman kalau kena hak cipta. Klaim audionya namanya Natural Kenzi. Video tidak dapat dimonetisasi. Saya ucapkan terima kasih pada Kenzi karena beliau sudah menerima sengketa saya teman-teman dan meloloskan video tersebut agar bisa dicairkan menjadi dolar teman-teman. Dolarnya nanti tidak dicoret lagi teman-teman. Nah, lalu setelah saya mengajukan sengketa, di sini kan video saya yang terkena sengketa adalah 0.05 sampai 0.16 teman-teman. Nah, di sini jenis klaimnya itu musiknya ya teman-teman.
klaim audionya yang terkena tuh audionya loh ya, bukan videonya tapi audionya, bukan videonya ya. Tadi ada yang namanya musik itu kan ada MV ya, musik video, jadi musiknya yang kena teman-teman. Kita tinjau kembali, lihat kembali sengketa dalam peninjauan ya, dikirim 2 Juni 2020. Ini masih sama ya teman-teman, cuma 11 detik teman-teman, betul. Nah ini bukan videonya yang terkena tapi musiknya. Ini ada musiknya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya di Intan Skincare. Di situ musiknya yang terkena copyright itu bagian yang awal-awal teman-teman, yang layarnya itu berubah-berubah seperti itu teman-teman. Seperti slideshow itu teman-teman. Akunnya saya logout ya teman-teman. Nah, itu saya seperti itu teman-teman cara untuk mengajukan sengketa. Lalu setelah itu saya tinjau teman-teman untuk tanggal 26 Juni teman-teman. Tadi kan kita sengketakan tanggal 2 Juni ya, sekarang tanggal 26 Juni teman-teman, lihat di bagian bawah ya, 26 Juni. Nah saya baru upload 25 Juni kemarin, ini tentang lebah teman-teman. Ini berada di samping rumah orang tua saya ya teman-teman, ini lebah ini, karena kita ternak lebah teman-teman, namanya lebah kelanceng ya. Itu bunga-bunganya adalah bunga-bunga yang setiap tahun tidak pernah berhenti berbunga teman-teman, setiap harinya terus berbunga dan terus berbunga. Ketika bunganya layu, dia menggantikan bunga yang baru dan terus seperti itu teman-teman. Jadi saya mencoba untuk menanam bunga itu karena bunga tersebut sangat disukai oleh lebah teman-teman. Dari bunga tersebut diambillah nektar dan diubah menjadi madu teman-teman. Analisis video pada lebah ini ya teman-teman, saya upload selama baru tanggal 25 ya, berarti baru 1 hari ya. Setelah 1 hari saya upload ya, seperti inilah teman-teman, belum booming ya, masih rata-rata penonton juga belum banyak yang suka gitu kali ya. Yang namanya video tuh kan kadang ada yang booming ada yang enggak juga ya teman-teman. Penayangan hanya 97 teman-teman 1 hari. Oh my god, sedikit sekali teman-teman. Nggak apa-apa ya, namanya juga video. Yang penting kan tujuan kita itu untuk memperlihatkan kepada teman-teman yang lain ya, biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya. Ketika video ini bermanfaat berarti kan kita dapat pahala ya teman-teman. Waktu tontonnya ini adalah 6 jam teman-teman, hanya 6 jam. Oh my god, sedikit sekali. Padahal untuk menjadi YouTuber monetisasi itu minimal 4000 jam teman-teman. Coba bayangin 6 jam ke 4000 jam. Nah ini di sini ada tayangannya adalah 484. Lalu interaksi penontonnya di sini juga ada ya. Nah kita coba untuk videonya, lihat ya teman-teman. Di sini ada playlist, analisis, lalu komentar dan sebagainya. Analisis, channel Anda mendapatkan 4656 kali penayangan. Coba teman-teman perhatikan ya, nanti kita akan lihat berapa jam ya dari 4600 penayangan itu. Nah teman-teman, di sini saya akan cek videonya, bahwa di video ini teman-teman, di sini ada detail videonya. Padahal di sini sudah bagus sekali teman-teman mengambil video saya ya. Deskripsi juga tagnya banyak sekali itu teman-teman, ngetik capek sekali. Benar luar biasa pokoknya. Lalu di sini juga tidak ada klaim hak cipta teman-teman, karena itu memang video saya tanpa saya kasih apa-apa teman-teman, hanya dikasih musik saja teman-teman. Nah di sini saya lihat lagi ya ke bawah ya, lebah madu lebah kelanceng gitu ya, 14 jam 47 menit pertama. Nah penayangannya 97 kali, rasio klik tayangnya itu 11%, durasi tonton rata-rata cuma 3 menit 42 detik, padahal nguploadnya 1 jam lebih teman-teman. Aduh sakit sekali, yang nonton cuma 3 menit, rata-rata yang nonton cuma 3 menit. Kurang menarik berarti teman-teman tuh videonya teman-teman. Waduh payah sekali teman-teman. Nah di sini videonya seperti ini ya teman-teman. Ini dari video-videonya cuma 98, 93, 409, 470, 834, sedikit-sedikit sekali yang nonton teman-teman. Tapi kalau adik saya yang upload banyak juga teman-teman, itu ada yang 800, bahkan 2000, bahkan 3000 teman-teman yang nyanyi itu ya. Itu juga perasaan sudah bagus, tapi cuma sedikit yang nonton teman-teman. Karena apa? Karena kita belum punya sound card teman-teman. Nah di sini waktu tonton ya seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman baca sendiri ya, suka vs tidak suka. Lihat teman-teman videonya, analisisnya, sumber trafik lainnya tuh teman-teman, suka vs tidak suka. Wow, suka vs tidak suka. Sumber traffic teman-teman, di sini bisa dilihat tuh teman-teman, lihat. Nah tuh sumber traffic langsung tidak diketahui, fitur jelajah halaman channel, penelusuran YouTube, rekomendasi video dan sebagainya teman-teman, langsung atau tidak, dan situ udah ada ya teman-teman.
Nah, di sini tuh fitur penjelajahan terbanyak itu dari langsung atau tidak diketahui itu ada berapa tuh? Penayangan 97 tuh ya, yang ini loh. Waktu tonton 6 jam, durasi tonton rata-rata cuma 3 menit 42 detik, tayangannya sampai 484 ya. Nah, itu mungkin sisanya itu yang tidak subscribe ya, 484 mungkin tidak subscribe. Yang subscribe itu hanya 97 yang nonton video ini. Gitu ya teman-teman. Lainnya tuh banyak tuh ya. Nah, ini menu-menu di YouTube Studio itu banyak sekali ya. Dari sejak dipublikasikannya seperti ini, totalnya kayak gitu tuh. Langsung atau tidak langsung, dikategori dan sebagainya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Analisis sudah ya tadi ya. Kita kembali ke bawah teman-teman. Detail sudah, ini sudah jelas ya, tidak ada copyright, tidak terkena hak cipta, aman teman-teman. Yang kisah kasih di sekolah kena hak cipta teman-teman, karena musiknya itu sudah jelas ya, musiknya Chrisye. Ini ada ringkasan status hak cipta teman-teman. Ini ya, terkena hak cipta teman-teman, kisah kasih di sekolah, pilih tindakan. Ini terkena hak ciptanya adalah bagian musik ya, jenis klaimnya itu loh. Lihat tuh gambar jenis klaimnya itu adalah gambar musik teman-teman. Di sini gambar musiknya itu ya tentang kisah kasih di sekolah gitu. Jadi nggak mungkin nggak kena hak cipta kalau kita nyanyi lagu kisah kasih di sekolah dengan musik yang sama teman-teman. Kalau misalkan mau tidak kena hak cipta, maka kita membuat musik sendiri ya, musiknya musik sendiri, liriknya lirik sendiri, itu baru tidak akan kena hak cipta. Kalau misalkan kita mengambil musik orang lain, itu artinya terkena hak cipta. Gitu ya teman-teman. Ini dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19 ya. Ini video basket, ini video kenangan teman-teman. Saat itu masih aman-aman saja teman-teman. Ya sekarang juga aman sih teman-teman. Yang penting jaga kesehatan, tetap di rumah. Video tidak dapat dimonetisasi teman-teman. Pilih tindakan. Ya, pendapatan iklan dibayarkan ke pemilik video ya Dina ya. Melodi yang kena ya. Melodi itu ya artinya musiknya ya. Nah, pemilik hak ciptanya, wah, Musika Publisher Indonesia. Saya nggak berani teman-teman. Kalau sudah bersangkut paut dengan publisher, nah itu adalah sulit teman-teman untuk disengketakan teman-teman. Di sini juga yang ini masih terkena hak cipta ya, padahal kurang sekitar 2 hari lagi apa ya. Coba kita cek teman-teman. Kita cek peninjauan sengketanya teman-teman. Kita mengajukan sengketa tanggal 2 Juni ya, ingat-ingat ya, 2 Juni, sekarang 26 Juni. Itu teman-teman, masa berlaku sengketa akan berakhir. Nah, di situ bayangkan teman-teman, masa berlaku sengketa akan berakhir dalam 6 hari. Kenzi ya, masih ya, sama. Sengketa dalam peninjauan atas nama Kenzi ya. Segmen juga masih sama, tetap teman-teman, masih 11 detik. Belum ditinjau teman-teman, dalam 20 berapa ya, berarti 26 dengan 2 berarti 24 hari teman-teman. 24 hari itu belum ditinjau teman-teman, belum ditinjau oleh sang pemilik hak cipta ya. Ref for a third party. Masa berlaku sengketa berakhir dalam 6 hari lagi teman-teman. Dikduk pokoknya ketika ini dalam masa sengketa, pokoknya channel saya itu merasa, waduh, ini channel udah buat berdua dengan adik saya malah kena sengketa seperti ini gitu kan ya. Awalnya pengajuan sengketa udah modal nekat sih teman-teman, dan berdoa semoga pengajuan sengketanya itu berhasil teman-teman. Monetisasi, perhatikan teman-teman video saya setelah banyak yang nonton ribuan, jamnya cuma 466 jam teman-teman. Sekalipun subscribernya kurang sedikit lagi, kurang 26 lagi, tetapi jamnya kurang banyak banget teman-teman. Di sini ada channel YouTube ya teman-teman, ada Masakan Bu Narsim, ada Eka Nurma Prianto juga. Teman saya ada satu rekan kerja ya teman-teman, ada juga Hana Dwi Aris Sport juga teman-teman. Ada 3 berarti ya.
3 channel YouTube teman saya, teman-teman silahkan di subscribe ya. Eka Nurma Prianto Masakan Bu Narsiem, sama satu lagi Hana Dewi Aris Sport juga teman-teman. Dukung terus ya teman-teman channel kami teman-teman. Nah di sini kita juga coba cek untuk videonya teman-teman. Tanggal 5 Juli 2020. Tanggal 5 Juli 2012 sudah tidak ada teman-teman, tidak ada terkena hak cipta teman-teman, alhamdulillah, dan akhirnya lolos monetisasi teman-teman. Yang tidak ada ya Aisyah Isi Rasulullah, lalu Lati lolos, review masker yang tadinya terkena hak cipta yang 11 detik itu sudah tidak ada. Nah yang kisah kasih di sekolah masih terkena hak cipta. Nah ini juga tidak ada ya teman-teman. Lolos, berarti yang terkena hak cipta masih ada 3 teman-teman. Kisah kasih di sekolah, pura-pura lupa itu ya, ada terkena hak cipta, masih kena klaim. Apakah mau kita klaim teman-teman? Untuk video yang durasinya panjang, saya harap teman-teman jangan berani-berani klik sengketa, nanti takutnya video teman-teman itu, channel teman-teman itu bisa dihentikan oleh YouTube teman-teman, gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, dari 28 sampai dari detik ke 28 sampai detik ke 2 menit 23 teman-teman. Wah 2 menit teman-teman. Melodi adalah kata-kata dari musik yang ditulis oleh penulis lagu dan komposer, itu namanya melodi ya. Hak ini sering dikelola oleh pemegang hak yang berbeda di setiap negara dan berpisah dari hak yang terkait dengan rekaman lagu. Jadi pembuat lagu itu menetapkan kepada publisher teman-teman, publisher Indonesia, kepada PT Musik Publisher Indonesia, agar lagu tersebut itu tidak bisa jadi ketika ada orang yang membajak lagu tersebut, pemilik hak ciptanya tetap atas nama si pencipta itu teman-teman, ketika kita sudah ke publisher. Jadi kalau teman-teman masuk punya lagu, jangan langsung upload ke YouTube teman-teman, nanti bisa-bisa diakui oleh orang lain, tetapi teman-teman harus maju dulu ke publisher. Jadi kalau punya lagu bagus tuh jangan asal upload ya, nanti diakui oleh orang lain. Seperti channelnya kemarin siapa ya namanya ya, Denny Caknan gitu ya. Denny Caknan itu kan ketika kalau tidak salah ya, ketika channelnya baru 800 subscriber, ternyata dia bikin lagu booming teman-teman, sampai berapa juta viewer. Nah akhirnya karena dia belum monetisasi, lagunya itu diakui teman-teman dan minta bantuan ke channelnya Anji ya. Setelah dari channelnya Anji dibantu mungkin teman-teman, alhamdulillah katanya sekarang sudah monetisasi teman-teman. Trim segmen itu artinya apa sih teman-teman? Berarti dihapus bagian suara itu, jadi suaranya tuh tiba-tiba hilang, yang aneh. Ketika lagu di trim segmen kan aneh, ganti lagu juga aneh. Masa lagunya mau kayak gini ganti lagu pun tidak semena-mena kita ganti lagu, tapi yang ada di YouTube kan bingung lagu apa yang pas gitu. Atau dipotong ya aneh juga teman-teman, nggak ada suaranya dong. Nah makanya saya coba untuk klik sengketa teman-teman, gitu ya. Ini contohnya ya keberhasilan saya ya teman-teman. Ini benar-benar atas dasar channel sendiri ya teman-teman, bukan channel orang lain. Bisa dicek sendiri nama channelnya. Ini ya, penggunaan wajar, lanjutan dan seterusnya. Review masker organik ya. Nah ini contoh hasil screenshotnya teman-teman. Teman-teman boleh tonton terus, boleh juga sampai di sini juga boleh, tidak apa-apa teman-teman, karena ini hasil screenshot teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.